Semoga aja polisi nggak lihat saya keluar dari sana. Mana pengen pipis lagi, saking takutnya. Aduh. Berhenti. Lah, ini motor yang dia pakai tadi. Tapi orangnya kemana? Pasti ada yang jemput tuh. Mereka tinggalin jejaknya di sini biar nggak ketahuan. Waduh, licik juga mereka ya. Tapi saya yakin komandan, mereka belum jauh dari sini. Ya udah, kita lanjut cari ke depan saja. Siap komandan. Hampir aja saya ketahuan. Tapi tolol juga tuh polisi. Aduh bang, napas saya tinggal 5% bang. Sama kayak baterai powerbank KW. Jantung saya juga hampir copot nih. Wah, kamu beneran lolos Fadil. Sumpah, saya kira kamu udah masuk di koran halaman kriminal. Kamu punya nyali, kamu berguna. Kamu keren Fadil. Aduh bang, saya cuman pengen makan sama istri saya. Kenapa ujungnya jadi kayak gini sih? Karena hidup ini keras bro. Siapa suruh nikah duluan? Aduh, kamu jangan kasih motivasi jelek gitu dong. Waduh, istri saya nelpon nih. Mampus kamu. Halo, Fadil. Kamu kemana aja sih? Dari tadi saya telepon kagak diangkat-angkat. Halo sayang. Maaf sayang, saya masih kerja. Tapi kok suara kamu kayak orang habis dikejar anjing? Hehehe. Bukan sayang, dikejar algojo hukum negara. Maksudnya pekerjaanku aktif banget. Kamu pasti kerja berat ya. Saya bangga. Tapi pulangnya saya takut sendiri terus di rumah. Iya sayang, bentar lagi saya pulang. Kalau saya nggak ditangkap negara dulu. Hah? Apa? Maksudnya kalau saya pulang, negara kita jadi makmur. Bye, sampai jumpa sayang. Fadil makin aneh nih. Aduh. Tadi saya ketemu si Fadil. Lah, terus kenapa kamu nggak ajak dia nongkrong aja? Udah lama kita nggak ketemu sama dia. Gimana mau ngajak nongkrong? Ngelihat saya aja enggak, cuman papasan doang di jalan. Emang kamu ketemu Fadil di mana? Di jalan besar depan perkebunan itu. Dia lewat buru-buru, mukanya tegang banget kayak orang lagi nahan buang angin di rumah mertua. Bisa jadi Topik, tekanan hidup kadang datang dari perut. Tapi dia nggak lihat kamu. Masa sih Fadil sampai gitu? Nah itu dia, muka dia tegang banget sampai-sampai nggak ngelihat saya padahal berpapasan. Sumpah di situ saya yakin itu bukan wajah orang normal. Ini mulai mirip-mirip film kriminal yang biasa saya nonton di YouTube nih. Tapi kamu kenapa nggak ngikutin dia tadi biar lebih jelas gitu? Ya ngikutin lah. Saya gas motor saya. Kayak Valentino Rossi KW. Terus kemana dia? Hilang kayak uang THR yang belum sempat dipegang. Lah kok bisa? Saya tiba-tiba kehilangan jejak dia. Yang ada cuman anak kecil main layangan sama kucing gendut. Fadil hilang kayak ninja abis sholat tarwih. Wah sumpah ini vibes orang dikejar sesuatu. Utang, mantan, atau tukang kredit panci. Atau bentar, jangan-jangan dia masuk dunia gelap. Nah saya curiga banget. Kemarin dia ngomong ke Ko Acing kalau dia sekarang sibuk kerja. Tapi kerjaannya nggak jelas. Masa jam kerja gini dia masih keliaran di jalan? Kerja apaan coba tuh? Tapi jangan seuzon dulu. Siapa tahu dia jadi kurir Shopee. Kamu pernah lihat kurir Shopee bawa muka kayak dikejar dosa? Biasanya mereka senyum sambil ngebut. Kalau kurir Shopee, mereka cuma takut rating turun. Kalau muka tegang begitu, biasanya ada yang salah dengan kerjaan dia. Nah, saya juga mikir gitu kok. Tapi kita nggak bisa diam. Itu
kawan kita. Kalau bener dia masuk jalan gelap, kita harus tarik dia balik, selamatin dia. Iya, sebelum dia jadi headline berita, suami setia salah jalur. Atau jadi legenda kampung, padahal si pekerja misterius. Nah bener, kita selamatin dia. Besok kita harus cari dia. Kita bentuk tim Daglok Rescue Squad. Hahaha. Ini bukan soal nongkrong lagi. Ini soal sahabat. Sahabat turun ke jalan, buat sahabat itu baru laki. Nah, betul. Tapi Fadil, kamu jangan antar barang itu dulu ke pelanggan hari ini. Lah bang, tapi ini udah mepet jadwalnya. Orangnya udah nunggu. Kalau nggak nyampe bisa gawat nih. Bener bang, jangan main-main. Itu bosnya bukan orang biasa. Kalau telat kita bisa disikat. Saya tahu, tapi kondisi lagi nggak aman. Polisi masih muter. Hari ini jangan ada gerakan, titik. Kita cari aman. Bang, kalau mereka sampai kecewa gimana? Saya baru mulai kerja. Jangan sampai saya yang kena getahnya. Udah, tenang aja. Itu biar saya yang urus. Kamu simpang barang itu dulu, jangan keluar. Pergerakan kamu sekarang bisa bikin kita kebongkar. Jangan sampai pelanggan kita ngamuk bang. Halo, Ucok. Mana barang saya? Harusnya sampai sore ini. Halo bang, mohon maaf. Kondisi lagi nggak aman. Ada gerakan aparat. Markas saya hampir digerebek. Kalau dipaksa kirim malam ini, resikonya besar buat saya, buat abang juga. Saya butuh barang itu malam ini. Saya ngerti bang, tapi kalau saya maksa, komplotan lain juga bisa ikut ke bawah. Besok pagi saya jamin, barang itu sampai aman, bersih, tanpa jejak. Baik, tapi jangan buat saya nunggu lebih lama lagi. Besok pagi jam 7, lewat itu kita bicara lain. Siap bang, terima kasih atas pengertiannya. Besok pagi saya jamin beres. Oke, udah aman. Sekarang kamu diam aja di sini. Jangan kemana-mana. Kamu pulang ke rumah malam aja. Kabarin aja istrimu. Aduh, saya kira kita udah tamat tadi. Untungnya pelanggan kita masih punya hati. Bang, kalau ini ketahuan, saya gimana? Kalau kamu lembur hari ini, besok pagi kita gerak bareng. Kamu nggak sendirian Fadil. Tapi ingat, sekali kamu udah masuk dunia ini, pantang panik.